Lalu ada yang mengetuk pintu rumahnya Pais. Pais bertanya, "Siapa?" Tidak ada jawaban sama sekali. Pais mengira itu cuma perasaannya aja. Tapi 5 menit berselang, ketukan itu datang kembali. Kali ini lebih keras. Di orang itu, dia langsung terdiam. Reza juga yang ada di sana ikut terdiam karena sudah benar-benar ketakutan. Ternyata yang menggedor pintu tersebut adalah satu sosok pocong. Singkat cerita, entah hari keberapa sebelum 40 harian Pak Mardi, Pais kembali didatangi Pak Mardi, kali ini lewat mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Di episode kali ini gue bakal bawain cerita dari Pak Iswandi di Depok, atau Pak Is biasa dipanggil di dalam cerita. Kejadiannya sudah cukup lama, kira-kira tahun 1996. Pak Is ini menggeluti profesi bidang percetakan dan ada beberapa alat besar percetakan di rumahnya milik Pak Is sendiri. Jadi di tahun tersebut itu untuk mencetak buku-buku masih menggunakan mesin-mesin yang sangat besar. Jadi Pak Is ini bekerja di sebuah perusahaan penerbit media cetak di Jakarta. Ya itu tadi, selain bekerja, Pak Is juga menerima job sampingan sebagai pembuat undangan pernikahan, kartu nama, dan buku Yasin. Makanya yaitu tadi, banyak mesin-mesin besar di rumahnya Pak Is. Sebelum lanjut, mari kita intro dulu. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Pagi itu terdengar ada sebuah pengumuman di musola dekat rumahnya Pak Is. Yaitu pengumuman ada salah seorang tetangganya Pak Is yang meninggal. Rumahnya tidak bersebelahan tapi masih satu RT dengan Pak Is. Ya kita sebut saja dengan Pak Mardi. Nama udah kita samarkan. Pak Mardi meninggal di usia yang belum terlalu tua, sekitar umur 48 tahun. Pak Is pun mengenal betul Pak Mardi ini. Jadi sebelum berangkat ke tempat kerja, Pak Is menyempatkan untuk melayat terlebih dahulu. Mendengar selintingan kabar Pak Mardi ini meninggal karena terkena angin duduk. Wah, angin duduk. Bagaimana bisa angin duduk? Jadi saat dibangunin sama istrinya Pak Mardi untuk sholat subuh, dia tidak bangun-bangun dan badannya itu kaku serta dingin. Yaitu tadi, Pak Mardi udah tidak bernyawa lagi. Tidak ada tanda-tanda juga malam harinya. Saat Pak Is pulang bekerja melewati rumah Pak Mardi, Pak Is juga masih melihat Pak Mardi duduk di depan rumahnya dengan menggunakan kaos oblong dan kain sarungnya. Masih sempat tegur-teguran juga sama Pak Is. "Pak Is baru pulang, mampir sini." "Oh iya Pak Mardi, makasih. Saya lanjut aja deh, nanti yang di rumah rame lagi," kata Pak Is. Rame di sini itu maksudnya istrinya Pak Is yang marah. Ya kalau Pak Is pulang telat. "Oh ya udah lanjut Pak," kata si Pak Mardi. Makanya Pak Is itu kaget betul ketika di musola ada pengumuman kematian Pak Mardi. Nah, singkat cerita, sekitar hari ke-20 setelah Pak Mardi meninggal, malam itu sekitar 7 malam, ada yang mengetuk rumahnya Pak Is. "Assalamualaikum Pak." "Pak Is?" "Iya, waalaikumsalam." Pak Is membukakan pintu. "Oh Tio, ada apa yuk?" tanya Pak Mardi. Ternyata itu adalah anak dari almarhum Pak Mardi. "Maaf ganggu ya Pak Is, ini saya mau buat Yasin untuk acara 40 harian Bapak," itu kata si Tio. "Oh gitu, sini yo masuk dulu." Si Tio pun masuk dan duduk di ruang tamunya Pak Is. "Yo mau minum apa yo?" kata Pak Is. "Udah Pak, gak usah repot-repot, saya cuma sebentar kok," itu kata si Tio ya. "Bener gak nih?" "Udah gak apa-apa, ngopi dulu ya yuk." "Bu, tolong bikinin kopi ini buat si Tio," kata Pak Is. "Pak Is, ini saya mau buat Yasin untuk 40 harian Bapak. Kira-kira kalau saya bikin 50 piece, Yasin bisa nggak ya?" Pak Is menjawab, "Bisa yo, mana sini saya lihat contohnya. Kamu mau buat yang seperti apa?" Sambil ditunjukin lah tuh modelnya.
kayak gini Pak, dan ini tulisannya. Dikasihlah satu contoh buku Yasin dan selembar kertas yang bertuliskan nama almarhum, ahli kubur, sanak saudara, dan keluarga yang ditinggalkan. Ada satu lembar foto almarhum juga. Pak, kira-kira berapa ya harganya? Tanya Mas Tio. Lalu disebutkanlah harga satuan Yasinnya oleh Pak Is. Di sini Mas Tio kaget. Hah? Seriusan Pak? Harganya segitu? Iya yo, ini terus terang ya, saya ini nggak ngambil untung. Saya anggap aja sedekah. Bapakmu juga teman saya. Paling saya lebihin sedikit untuk ongkos pulang pergi. Nggak apa-apa ya? Wah, nggak apa-apa banget Pak. Harga segini juga udah murah banget. Jujur, saya tadi udah nyari ke beberapa toko percetakan. Harganya nggak ada yang cocok Pak, kata Mas Tio. Pak Is pun menjawab dengan santai. Ya ini kan bukan toko, ini cuma sampingan saya aja yo. Oh iya, itu diminum dulu kopinya. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Maaf, kira-kira selesai kapan ya? Tanya Mas Tio. Pak Is menjawab. Karena saya juga sambil kerja, paling 7 atau 10 hari lah paling lama. Tapi saya minta langsung dibayar lunas ya yo. Saya mau langsung belikan bahan mentahnya. Tapi kamu jangan bilang ke siapa-siapa ya. Saya kasih harga segini. Ini cuma sama kamu aja. Oh iya Pak Is. Ini makasih banyak ya. Saya pamit dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keesokan harinya Pak Is langsung membeli bahan-bahan seperti cover untuk Yasin dan membuat master kertas yang akan dicetak. Ya, narator sendiri juga nggak tahu tentang dunia percetakan. Malam harinya Pak Is pulang kerja sekitar pukul 7:30. Dia langsung makan dan mandi sebelum mengerjakan proyek Yasin tersebut. Barulah di sekitaran pukul 9 malam dia mulai mengerjakan tugasnya. Mesin pun dinyalakan. Ini anak-anak sama istrinya udah pada tidur di dalam. Baru beberapa menit mesin dinyalakan, tiba-tiba lampu ini mati. Mati semua, termasuk aliran listrik di rumahnya Pak Is. Loh, kok mati lampu? Pak Is melihat ke arah rumah-rumah tetangga. Waktu itu tahun 90, di sana masih berjarak rumah-rumahnya. Dan dia melihat ke salah satu rumah tetangganya. Ternyata masih nyala. Oh, ini berarti ngejeglek nih listriknya. Akhirnya Pak Is pun menyalakan meteran listriknya. Posisi meterannya itu ada di tembok sisi sebelah kiri rumahnya Pak Is. Dan ke kanan itu kebun semuanya. Seperti tanah kosong, tapi ada beberapa pohon pisang dan pepaya yang tidak terlalu tinggi. Lampu rumah warga juga kelihatan dari sana, tapi tidak begitu jelas. Nah, Pak Is pun memalingkan penglihatannya ke salah satu sudut. Kondisinya itu sangat gelap. Benar-benar gelap. Tapi Pak Is melihat ada sesuatu yang kontras dan memanjang. Warnanya itu putih. Dan ya kawan-kawan udah bisa menebak pastinya. Itu sosok pocong yang berdiri di sebelah pohon pepaya. Ditegesin sama Pak Is. Benar, itu adalah pocong. Jaraknya juga lumayan jauh, kurang lebih 10 sampai dengan 15 meter. Pak Is cuma berkata, "Udah, jangan ganggu saya. Jangan mendekat, diam di sana aja." Pak Is pun masuk ke dalam dan melanjutkan pekerjaannya. Waktu itu belum terlalu malam, mungkin sekitar pukul 9:30 malam. Dan kondisinya sudah sangat sepi sekali. Ketika masuk ke dalam, melanjutkan pekerjaannya, baru sekitar 10 menitan, lampu mati lagi. Ini gak biasanya kayak gini. Pak Is pun menengok ke arah sudut ruang tamunya. Ada lagi sosok pocong tersebut. Kali ini berada di ruang tamunya Pak Is. Kondisi ruangan itu sangat gelap. Jadi kelihatan kontras ada satu sosok pocong berdiri di pojokan sana. Tapi Pak Is bukannya takut, dia malah kesal. Karena Pak Is ini adalah orang yang sangat pemberani. Dibilangin jangan ganggu, kamu malah datang ke sini. Ini kalau lampunya nyala, kamu masih di sini, beneran saya pukul ya. Kali ini bicaranya itu agak keras sampai istrinya pun terbangun. Pak, kok gelap Pak? Mati lampu ya Pak?
Tanya istrinya Pak Is. Enggak bu, ini cuma ngejeglek aja meterannya. Bentar bapak nyalain dulu. Lalu dinyalainlah meterannya, dan ketika Pak Is masuk, si sosok pocong tersebut sudah tidak ada. Istrinya pun nanya, kok bisa ngejeglek pak listriknya? Pak Is menjawab, ya bisa lah bu, ini kan bapak nyalain mesin cetak di malam hari, kan lampu nyala semua, listriknya jadi nggak kuat. Tadi juga ibu dengar bapak kayak orang marah-marah sama orang. Tanya istrinya kembali. Pak Is menjawab, enggak bu, perasaan ibu aja kali. Udah bapak juga mau tidur ini, besok aja lah lanjutnya. Akhirnya Pak Is pun masuk ke dalam kamarnya. Posisi anaknya sudah pada tidur semua. Pagi harinya Pak Is seperti biasa menjalani aktivitas bekerja. Dan malam harinya Pak Is kembali mengerjakan tugasnya. Kali ini dia mencicil pekerjaannya dengan mengelem buku-buku Yasin tersebut. Ditumpuk lembaran-lembaran tersebut dan dilem lalu dipisahkan per halamannya. Aneh, pada waktu itu anak pertama Pak Is belum juga tidur. Anaknya ini bernama Reza. Kisaran usia 11 tahun. Abang kok belum tidur? Tanya Pak Is. Belum pak, Eza belum ngantuk, mau nemenin bapak kerja. Kata si Reza. Oh ya udah duduk di situ jangan nakal ya. Nggak tahu kenapa katanya Pak Is dia itu malas banget kerjain tugas ini. Tapi karena niat menolong dan dikejar deadline, jadi mau gak mau harus dikerjakan juga. Kira-kira masih ada waktu 11 hari lagi acara 40 hariannya Pak Mardi. Pak Is pengen buru-buru selesai dengan tugasnya. Lalu di sekitaran pukul 10 malam, belum terlalu malam pada waktu itu, tapi suasananya di tahun 90-an ini sangat sepi sekali. Lalu ada yang mengetuk pintu rumahnya Pak Is. Pak Is bertanya, siapa? Tidak ada jawaban sama sekali. Pak Is mengira itu cuma perasaannya aja. Tapi 5 menit berselang, ketukan itu datang kembali. Kali ini lebih keras, seperti orang yang terburu-buru. Pak Is sudah benar-benar emosi kala itu. Ini siapa sih malam-malam kayak orang sinting? Gumamnya. Pak Is pun berjalan ke arah pintu dan langsung membuka pintu. Dia langsung terdiam. Reza juga yang ada di sana ikut terdiam karena sudah benar-benar ketakutan. Ternyata yang menggedor pintu tersebut adalah satu sosok pocong. Dan mukanya ini muka Pak Mardi, lengkap dengan kapas yang menutup hidung dan mulutnya. Pak Is hanya terdiam dan berhadapan hanya 1 meter dari sosok pocong tersebut. Lalu dia bertanya, ada apa mendatangi saya? Lalu Pak Is mendengar dengan jelas sosok itu berbicara. Tadi bener acting ya kayak gitu. Lalu sosok tersebut mengulang meninggalkan bau-bauan kapur barus dan minyak selimpi khas orang meninggal. Nah, di pandangannya Mas Reza, bapaknya itu tampak berhadapan dengan sosok pocong tersebut. Tapi Mas Reza cuma melihat secara utuh bentukan dari sosok pocong tersebut. Reza bilang ke bapaknya, Pak, anterin Eza ke kamar ya. Yaudah yuk, kita tidur aja. Kamu lihat sesuatu ya? Mas Eza hanya terdiam. Dan malam itu pun mereka tertidur dalam satu kamar karena suasananya sudah sangat mencekam. Kecuali Pak Is yang belum bisa tertidur karena masih kepikiran tentang apa yang dimaksud dari perkataan sosok pocong yang menyerupai Pak Mardi tersebut. Pagi harinya kira-kira pukul 4 pagi ketika Pak Is hendak menunaikan sholat subuh di musola, dia mengambil satu lembar bagian Yasin tersebut yang terjatuh di lantai. Biasanya di lembar pertama itu ada foto nama almarhum dan keluarga yang ditinggalkan. Ketika memperhatikan lembaran tersebut, Pak Is hanya tertawa. Walah, pantes gue didatengin. Ternyata ini penyebabnya, kata Pak Is. Ternyata ada satu kesalahan kecil dalam penulisan nama Pak Mardi di cover Yasinnya yang membuat sosok yang menyerupai Pak Mardi mendatangi Pak Is. Di situ yang harusnya bernama Mardi bin Fulan, anggap aja begitu. Di situ tertulis Maridi bin Fulan.
Dan pagi harinya, karena Pak Mardi libur dari tempat kerjanya, dia langsung menyelesaikan tugasnya dan memperbaiki kesalahannya. Dan malam itu juga, Yasin-Yasin itu sudah selesai dikirim ke Mas Tio, anaknya almarhum Pak Mardi. Singkat cerita, entah hari keberapa sebelum 40 harian Pak Mardi, Pak Is kembali didatangi Pak Mardi, kali ini lewat mimpi. Tapi di sini tidak dijelasin apakah Pak Mardi masih menggunakan pocongan atau tidak. Tapi yang jelas, Pak Mardi mengucapkan terima kasih. Dan anehnya, beberapa minggu ke depan ada banyak orderan pembuatan undangan dan kartu nama ke Pak Is. Dan waktu itu mungkin ini salah satu jalan pembuka rezekinya bagi Pak Is. Pak Is pun menjalani profesi tersebut selama beberapa tahun ke depan, bahkan sampai bisa membuka toko sendiri. Tapi saat ini usahanya sudah tidak lanjut karena usia Pak Is sudah cukup sepuh. Ya mungkin segitu aja kiriman dari Pak Is di Depok, Jawa Barat. Semoga bisa selalu menghibur dan ada pembelajaran yang bisa diambil dari cerita ini. Gua Irsal menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cabut, Bang.